perlu ada perbaikan-perbaikan, perlu ada mekanisme pemilihan yang diperbarui. Jangan sampai itu jadi tertutup hak eksklusifnya DPRD. Ya ada proses uji publik, ada proses-proses yang lain, ada unsur-unsur yang lain yang perlu juga ikut serta di situ ya, untuk lebih menyempurnakan, untuk lebih menghasilkan kepala daerah yang baik. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Mencari Hukum. Bersama saya di sini Alif, Muhammad Alif Farazi dari salah satu pengurus bagian Hima Hukum Tata Negara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba bincang-bincang soal isu hukum. Mungkin agak sedikit berbeda dari pertemuan podcast sebelum-sebelumnya yang mungkin dibawakan dengan sedikit cair dan santai, karena memang isu yang diangkat tidak seserius ini. Tapi kali ini kita sudah mendatangkan narasumber langsung dari akademisi bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila, Bapak Ade Arif Firmansyah SHMH. Terima kasih Pak Ade sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk bisa datang dan ngobrol-ngobrol sekaligus diskusi singkat dengan kami teman-teman Hima HTN untuk membicarakan isu-isu hukum yang memang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kalau gitu langsung aja kita ke isu hukumnya. Jadi ini Pak, ada satu isu hukum yang memang akhir-akhir ini tuh banyak mendapat sorotan, terutama buat kita teman-teman HTN yang memang kajiannya tuh nggak jauh-jauh dari isu ini. Jadi ada isu wacana pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih atau ditunjuk oleh anggota DPRD ataupun MPR. Jadi beberapa hari yang lalu ya, ini artikelnya terbit dari Pinter Politik, dan bisa dilihat kalau misalkan dari komentar-komentar yang ada nih, rata-rata para netizen nih kurang setuju sama isu yang memang dicanangkan oleh anggota DPRD MPR ini. Kalau menurut Bapak sendiri terkait isu ini gimana Pak? Ya, sebelumnya saya mau ngucapin makasih juga nih ya sama teman-teman Hima. Oh iya. Hari ini saya jadi pembicara akademisi pertama ya di podcast Hima. Kalau kita lihat di YouTube Hima juga, itu yang pertama kali ngisi videonya itu saya gitu. Oh iya. Saya nggak tahu nih apa karena abjad gitu ya namanya ya. Jadi Ade kan duluan gitu. Berarti habis saya Pak Saleh harusnya ya. Bisa jadi Pak. Berdasarkan abjad. Karena abjad ya. Oke, jadi terima kasih sudah diundang, walaupun ya saya akan coba lah ya sampaikan perspektif terkait hal ini. Jadi kan berbicara soal pemilihan kepala daerah ini, ketika kita flashback ke 2005 misalkan, saat itu awal dari pemilihan kepala daerah secara langsung di bawah rezim Undang-Undang 32 tahun 2004. Nah, sudah berlangsung sampai dengan hari ini, bahkan nanti di 2024 kita ada pilkada serentak lagi ya. Di 2024 ada pilkada serentak. Saya juga sempat baca-baca baru beberapa hari yang lalu tuh Bupati Mandailing Natal juga ngajuin uji material ya. Oh iya, terkait pengaturan tersebut. Iya, betul. Jadi dia ngerasa kalau itu dilaksanakan dia ada pengurangan masa jabatan. Oke, jadi terlepas soal pilkada itu apakah dia akan dipilih langsung oleh masyarakat atau lewat mekanisme DPRD. Poin pentingnya kalau menurut saya bukan mau dipilih lewat apa, tapi bagaimana hari ini kita bisa punya calon pemimpin daerah yang memang punya kualitas gitu. Punya kualitas, punya perspektif yang baik memang untuk mesejahterakan masyarakat gitu. Oh iya Pak. Karena kita mau ngatur model pemilihannya seperti apapun, mau langsung mau nggak langsung, kalau dari aspek calon kepala daerah bahkan nanti setelah terpilih justru yang dipikirin malah diri sendiri beserta kepentingan kelompok dan golongannya, ya sama aja bohong gitu ya. Tapi oke lah, ini kan pintu masuk lah ya. Pintu masuk. Prosedur utamanya untuk bisa mendapatkan kursi itu gitu ya Pak. Iya betul. Jadi kalau ngelihat kurun waktu beberapa tahun ini semenjak diadakannya pemilihan langsung, saya tuh sempat di kelas-kelas memberitahukan juga sama teman-teman mahasiswa ya, bahwa kalau dia pilkada langsung sebetulnya ya memang kosnya mahal lah. Pilkada langsung kosnya mahal ya, karena memang langsung dipilih oleh masyarakat. Tetapi feedback yang didapat saat pilkada langsung itu, terlepas tanda kutip
apakah itu mereka dapat sembako dan segala macam, itu lebih real, kerasa gitu. Iya. Jadi kalau dikembaliin ke isu ini, meskipun nanti kelebihan kekurangan kita bisa diskusikan lebih lanjut, tapi memang ini kan muncul, nah lihat dari sini kan udah terlihat lah ya. Misalkan banyak kasus korupsi itu, mensoroti kasus korupsinya, kemudian perlu evaluasi anggaran yang keluar lumayan besar. Jadi kalau ingin dikembalikan pun jangan sama persis seperti sebelum dilakukan pemilihan langsung. Harus ada perbaikan-perbaikan lah, saya rasa. Mungkin seperti itulah. Harus ada yang dievaluasi ya Pak dari proses pemilu yang sebelumnya. Jadi yang juga hangat dibicarakan oleh banyak masyarakat, terutama sama netizen yang memang peduli sama isu ini tuh, saya pernah baca juga Pak di salah satu survei yang dilakukan sama Kompas, bahwasanya dari survei yang dilakukan itu ternyata dari 100% narasumber yang dilakukan survei itu 87% tuh setuju jika pemilu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat di TPS, dan 12%-nya kurang lebih itu tidak setuju, karena memang pada hakikatnya kan kalau kita balik lagi di konstitusi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2 konstitusi. Dan kayak yang Bapak bilang tadi gitu Pak, pemilu secara langsung itu tuh pesta demokrasinya tuh benar-benar dirasakan oleh rakyat, sehingga rakyat benar-benar bisa tahu dan ya turut serta untuk menyumbangkan suaranya. Menurut Bapak sendiri, kalau untuk kita menyoroti dari segala macam alasan yang tentu dibangun oleh DPR ataupun pemerintah untuk bisa mewacanakan bahwasanya pemilu itu mungkin akan lebih ideal dan lebih proporsional, mengingat masalah anggaran, masalah money politik dan lain sebagainya, apakah kemudian kalau menurut Pak Ade ini menjadi solusi? Apakah kemudian kepala daerah itu dapat langsung secara pragmatis dipilih dan ditunjuk begitu saja oleh anggota DPRD atau anggota MPR gitu Pak? Oke, kita flashback lagi sebelum 2005 lah. Kan memang kan dipilih oleh DPRD ya. Apakah waktu itu zero kasus korupsi? Enggak juga. Enggak juga, iya Pak. Enggak juga ya. Artinya kan tetap dinamis sesuai dengan kondisi dan realitasnya. Nah, kalau dari aspek hukum kan kita larikan misalkan ke Pancasila lah. Secara sederhana kan kalau kita ngambil teks di situ, yang dimauin tuh permusyawaratannya perwakilan. Iya. Gitu ya. Artinya sebenarnya ini selaras kalau dikontekskan ke situ gitu ya. Dan kemudian di 18 ayat 4 gubernur, kemudian bupati dan wali kota adalah pimpinan kepala daerah di level provinsi, kemudian kabupaten, kota, dan dipilih secara demokratis. Model pemilihannya artinya diterjemahkan lagi di dalam Undang-Undang Dasar sendiri bahwa boleh pemilihan secara langsung ataupun dalam konteks perwakilan sebagaimana yang sudah berlaku sebelumnya gitu. Kalau kita lihat hari ini kemudian kondisinya ya banyak ya, beberapa kajian sudah memberikan hasil bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dengan model pemilihan langsung ini sama kayak yang di situ juga, bahwa banyak ternyata kepala daerah itu yang tersangkut kasus korupsi. Kemudian biaya pemilihan juga sangat besar gitu ya. Kemudian di bawah ini it's okay kalau nggak ada gesekan-gesekan yang kemudian bisa menyebabkan perpecahan. Gitu ya. Di beberapa daerah tertentu kan ada gitu. Nah, dengan melihat realitas beberapa tahun terakhir, yang nggak ada salahnya juga kalau dievaluasi kembali dan dikembalikan pemilihan oleh DPRD sesuai dengan tadi kita balikin ke konteks stat fundamental normnya ada, stat grund gazetnya juga ada gitu. Kan bisa dimaknai demokratis juga. Berarti ya memang kalau misalkan kita balik lagi ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sebenarnya hal itu nggak juga menciptakan disharmonisasi norma ya Pak, ataupun pada penerapannya meskipun kemudian tidak diberikan ketegasan pengaturan dalam Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar, tapi pada praktiknya meskipun kemudian pemilihan kepala daerah itu tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tapi itu pun juga dapat dimaknai sebagai daripada praktik berdemokrasi itu sendiri ya Pak ya. Ya kan kita sudah memberikan legitimasi kepada anggota dewan kepada teman-teman yang ada di lembaga perwakilan baik dalam konteks legislatif maupun
di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota gitu. Iya. Artinya sudah ada penyerahan legitimasi dari rakyat dan pada wakilnya. Itu kan konteksnya ya perwakilan tadi. Iya Pak. Masih bisa dimaknai seperti itu. Cuman modelnya seperti apa mungkin itu yang perlu kita diskusikan lagi gitu. Jadi nggak saklek dipilih sama mereka langsung kayak dulu yang sudah pernah berlaku, tapi perlu ada perubahan-perubahan gitu. Iya. Ya, yang jelas pasti ini salah satu wacana perubahan yang cukup besar dilakukan dan direncanakan oleh pemerintah bersama dengan DPR, tentu harus melalui kajian yang juga harus dipersiapkan dengan matang ya Pak. Apalagi ini kita tentu dalam proses pengambilan keputusan ini seharusnya memang banyak melibatkan masyarakat, karena memang pemilu atau pilkada itu adalah pintu masuk bagi para calon pejabat yang memang ingin memimpin di daerahnya, seperti itu. Ya itu sih Pak, memang banyak pro dan kontra terkait dengan isu apakah kemudian anggota DPRD itu hanya dapat maksud saya kepala daerah itu dapat dipilih oleh DPRD, apakah kemudian perlu juga untuk dilakukan pemilu secara langsung oleh rakyat. Tapi terlepas daripada itu ya banyak pembelajaran dari sejarah pemilu di Indonesia yang kemudian bisa dilakukan sebagai bahan evaluasi. Mungkin tadi bisa kita simpulkan ya Pak, banyak sekali tentu dalam setiap hal dampak baik dan dampak positifnya. Namun terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini sendiri, kalau menurut Pak Ade, sebenarnya nih di Indonesia ini sendiri, menurut penilaian Bapak, apakah kemudian sistem pemilu atau pilkada yang diberlakukan itu sudah berjalan cukup ideal, atau Bapak berpikir bagaimana kira-kira sistem penyelenggaraan pemilu yang ideal untuk diselenggarakan di Indonesia, mengingat masyarakat kita tuh kalau misalkan ada pesta demokrasi semacam pemilu, ada sedikit gejolak politik yang ada di permukaan tuh benar-benar sulit untuk dikendalikan gitu Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Oke, beberapa kajian sudah ada yang sampai di kesimpulan itu. Misalnya kita ingin mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ini jadi kewenangannya DPRD. Gitu ya. Kalau dulu kan itu prosesnya tertutup DPRD yang pilih. Nggak ada diawali dengan proses-proses yang sifatnya masyarakat ikut serta gitu. Misal ada di tulisannya almarhum Pak Jazim, saya lupa ya, sama mahasiswanya mungkin tulis. Iya, Pak. Itu dia mengusulkan di papernya untuk kemudian ada semacam proses uji publik terlebih dahulu. Itu menarik menurut saya, karena kita bisa di momen uji publik itu kita bisa kasih masukan, kita bisa kasih perspektif kita terhadap calon yang diajukan, gitu ya. Bahkan kalau mau ditambahkan misal, karena kan biar nggak itu terkunci di DPRD saja, misal ada unsur-unsur lain yang juga nanti punya suara untuk melakukan pemilihan. Misal perwakilan dari perguruan tinggi, perwakilan dari tokoh masyarakat, dan seperti apa mekanisme untuk menentukan perwakilan itu, ya itu bisa dikaji terlebih dahulu dengan tentu nanti kan endingnya kan akan ada perubahan undang-undangnya, ada naskah akademiknya, dan itu bisa dikaji di situ. Berapa kemudian unsur-unsur apa yang perlu masuk, mekanisme seperti apa yang harus dilakukan. Tadi dimulai dengan uji publik, misalkan penentuan komponen atau unsur-unsur yang akan memilih tadi, untuk kemudian bersama-sama dengan DPRD memilih kepala daerah itu. Jadi walaupun dikembalikan ke DPRD, tentu tetap ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Gitu mungkin. Oke. Memang isu pemilu ini nggak selesai-selesai berhentinya, apalagi kita 2024 nanti itu bakal pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan lain sebagainya, dan tentu gejolak politiknya tidak akan berhenti sampai di situ saja gitu ya Pak. Ditambah lagi ini sudah hamin 2 tahun sebelum tahun 2024 saja sudah sangat hangat sekali isu-isu yang akan tergambar di tahun 2024 nanti. Pada kesimpulannya mungkin kita bisa menyimpulkan kalau misalkan tentu hukum pemilu atau proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini tentu perlu untuk banyak dievaluasi gitu ya Pak. Meskipun kemudian kalau kita bahas di isu pemilihan kepala daerah yang kemudian dipilih langsung oleh DPRD ini sedang dicanangkan di parlemen bersama dengan pemerintah, tapi mungkin rencana tersebut harus tetap memperhatikan kedaulatan rakyat itu sendiri ya Pak. Bagaimanapun juga dalam setiap pengambilan keputusan rakyatlah yang kemudian berhak untuk dapat memutuskan sebagaimana pasal 1 ayat 2 konstitusi.
Oke, kalau gitu Pak Ade mungkin terakhir Pak, sebelum nanti kita tutup podcastnya, dari Bapak mungkin ada closing statement untuk bahasan ini atau mungkin terkait dengan isu hukum lain yang mungkin ingin Bapak sampaikan di closing statement pada kesempatan kali ini. Ya, makasih. Jadi pembicaraan kita sore hari ini, saya sih sepakat aja kalau misalkan nanti akan dikembalikan lagi DPRD yang milih. Iya. Tapi tadi dengan catatan perlu ada perbaikan-perbaikan, perlu ada mekanisme pemilihan yang diperbarui. Jangan sampai itu jadi tertutup hak eksklusifnya DPRD. Iya. Ya ada proses uji publik, ada proses-proses yang lain, ada unsur-unsur yang lain yang perlu juga ikut serta di situ ya, untuk lebih menyempurnakan, untuk lebih menghasilkan kepala daerah yang baik. Yang baik. Tentu kan itu harapannya ya. Ya dalam konteks hukum pasti kan itu nanti jadi masukan untuk aspek formulasi, untuk perbaikan perubahannya. Tetapi nanti ketika ada permasalahan atau case juga nanti prosesnya tetap bisa dilakukan ya di aspek hilirnya. Jadi kita bicara hukum ini dalam konteks hukum tata negaranya, ya di hulunya kita bisa ngasih masukan dalam konteks perbaikan sistemnya. Nanti ketika ada case-nya juga di hilirnya juga ada mekanismenya yang bisa dilakukan. Mungkin itu. Makasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Ade atas kesempatannya sudah memberikan edukasi kepada kami, teman-teman Hima HTN, dan tentunya masyarakat pada umumnya ya, terkait dengan isu pemilu yang memang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ade atas kesempatannya untuk dapat memberikan pemikiran baru kepada kita, supaya kita tuh kalau misalkan sebagai mahasiswa hukum tuh nggak asal langsung ngejudge dan nggak asal langsung menilai suatu isu. Bisa kita kaji dan bisa kita diskusikan lebih dulu. Tentunya salah satunya ada di podcast Mencari Hukum Hima HTN Unila. Oke, Pak Ade terima kasih banyak sekali lagi. Kalau gitu saya Muhammad Alif Farezi sebagai podcaster pada kesempatan kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.